Kakanwil Kemenkumham Jatim menyebutkan CPNS Kemenkumham harus berintegritas. Deteksi Hukum dan HAM melaporkan dari Surabaya, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham memasuki tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD, hari ini, tanggal 9 November tahun 2023. Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono berharap proses seleksi dan peserta menjalankan tahapan dengan penuh integritas. Sebanyak 12.448 peserta CPNS Kemenkumham dijadwalkan mengikuti SKD mulai hari ini hingga tanggal 16 November tahun 2023 di Surabaya, ujar Heni. Mantan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan itu mengatakan segala proses SKD dilaksanakan dengan sistem komputer assisted test atau CAT. Di Jatim, titik lokasi ujian berada di Auditorium Politeknik Pelayaran Surabaya hasil kerjasama Kemenkumham dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sistem ini merupakan tes berbasis komputer sehingga nilai peserta bisa dipantau oleh masyarakat melalui live score di YouTube official chat BKN, jelas Heni. Heni memantau proses pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham 2023 langsung dari lokasi acara. Dalam pengarahannya, Heni berharap peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tidak percaya pada semua pihak yang menawarkan kelulusan tes dengan meminta bayaran. Sebagai CPNS, integritas adalah nilai dasar yang harus ditanamkan sejak dini, tegas Heni. Heni mengatakan penggunaan sistem CAT menunjukkan komitmen Kemenkumham untuk melakukan seleksi secara transparan dan tanpa kecurangan. Seleksi ini sangat transparan, setiap orang bisa melihat nilai peserta secara real-time, panitia atau peserta tidak bisa curang mengubah nilai, ujar Heni. Soal SKD berjumlah 110 soal berjenis pilihan ganda, bobot nilainya adalah 0 hingga 5 poin untuk tiap soal. Setiap kali peserta memilih jawaban benar, maka nilai peserta pada live score langsung berubah secara otomatis. Jika peserta memilih jawaban yang benar, maka nilainya akan berubah secara otomatis. Jika salah, maka nilainya tidak berubah karena jawaban salah mendapat bobot nilai 0, jelasnya. Live score hanya bisa diakses oleh masyarakat, bukan peserta yang sedang mengikuti tes di dalam ruangan. Peserta dapat melihat nilai akhirnya sendiri setelah peserta menekan tombol selesai pada komputer tes. Tak henti-hentinya saya ingatkan agar peserta dan keluarga jangan percaya pada orang yang meminta sejumlah uang dengan janji kelulusan seleksi. Andalkan saja doa dan kemampuan diri sendiri, tutur Heni. Kemenkumham terus melakukan seleksi yang transparan dan bersih dari kecurangan untuk menghasilkan kader Kemenkumham yang berkemampuan tinggi serta memiliki loyalitas. Semoga dapat terpilih putra-putri Indonesia terbaik dari yang terbaik untuk memberikan pengabdian di Kemenkumham, pungkasnya. Panitia juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan aduan jika menemui dugaan kecurangan selama rangkaian seleksi. Adapun soal SKD terdiri dari 3 kategori soal yaitu tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Peserta yang lolos SKD nantinya akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi kesamaptaan, seleksi wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. Deteksi Hukum dan HAM melaporkan.